Bacaan kita pada pagi hari ini adalah diambil dari Matius 15 ayat 18 dan 19 dan juga Amsal 4 ayat 23. Namun sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur atas kasih pemeliharaan-Mu kepada hidup kami hingga pagi hari ini kami boleh bangun untuk melakukan kebaktian beribadah kepada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, turunlah Engkau ke dalam hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus, agar kiranya kami dapat mengerti dan memahami akan firman yang akan kami baca pada pagi hari ini. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kiranya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 15 ayat 18 sampai dengan 19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Namun semua yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujat. Selanjutnya Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, salam. Ya, apa kabar ya? Saya yakin luar biasa, puji Tuhan, pagi hari yang indah ini kita boleh berkumpul ya. Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Jadi tema kita pada pembacaan firman pada pagi hari ini adalah berbicara dengan kasih dan mendengar dengan hati. Jadi kalau mungkin kita semua pernah mendengar lagu ini ya, memang lidah tak bertulang ya. Pasti tahu semua ya. Disebutkan di situ, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Tahu maksudnya itu lah ya? Ya, gombal ya. Jadi memang lagu ini atau syair ini ada benarnya ya. Terlebih di zaman sekarang ini dengan alat komunikasi yang canggih ya. Handphone, WA, apalagi Facebook, TikTok, dan lain-lainnya. Di media sosial ya. Jadi banyak peristiwa-peristiwa atau komunikasi yang terjadi dalam yang saya sebutkan tadi ya, WA, Facebook, Messenger, dan lain sebagainya. Dan yang sering yang terjadi adalah banyak akibat dari komunikasi itu banyak terjadi sesuatu yang komunikasi katakanlah yang kurang baik ya. Banyak orang melakukan komunikasi, membuat status yang tidak berpikir panjang, efeknya gitu. Dan yang terjadi apa? Akhirnya terjadi penyesalan ya. Medsos ini kan luar biasa ininya ya, pengaruhnya ya. Hitungan detik informasi semua tersampaikan bahkan ke seluruh dunia gitu. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya berujung kepada penyesalan ya. Dan bahkan tidak jarang terjadi kehilangan pekerjaan, ya, rezeki, bahkan di penjara. Dan bahkan berefek kepada keluarga. Contoh yang terakhir ini, yang masalah MBG ya, pada nonton nggak? Cuma saya lupa namanya, laki-laki yang gemuk itu kan. Yang mendapatkan penghasilan 6 juta per hari. Sebenarnya yang disampaikan itu kan kebenaran kan? Benar nggak? Dan dia memang benar-benar menerima 6 juta
per hari. Nggak ada yang salah dengan yang disampaikannya gitu loh. Tapi kan ini yang tadi ya, berkomunikasi yang baik. Kalau judulnya kita kan berbicara dengan kasih dan juga mendengar dengan hati. Nah, dia di situ dia tidak berkomunikasi dengan kasih kan. Setuju nggak? Walaupun yang disampaikan adalah kebenaran. Konon bahkan kalau tidak kebenaran lebih hebat lagi kan. Nah, contoh fakta dia itu apa yang terjadi? Itu yang tadi saya bilang. Sekarang dia kan menyesal kan, permintaan maaf. Tapi apa yang terjadi? Kehilangan bisnis dia, pekerjaan dia, dan lain sebagainya. Bahkan keluarganya pun akan terimbas dengan itu. Jadi luar biasa eh, medsos ini dalam menentukan hidup seseorang. Medsos melalui komunikasi yang kita lakukan. Nah, jadi memang disebutkan di sini ya bahwa lidah itu merupakan satu bagian dari tubuh kita untuk yang kita pakai untuk berbicara ya atau berkata-kata. Yang tentunya ya maksudnya bukan lidah berdiri sendiri ya. Komunikasi kita kan diawali dengan mungkin lidah, pikiran kita, mata kita itu berkolaborasi sehingga muncullah output komunikasi dengan kata-kata. Bahkan bahasa tubuh kita kan ya. Yang sekarang itu yang agak susah itu apa? Kalau ini yang harus hati-hati ya menurut saya, mungkin kita setuju juga bahwa dalam komunikasi medsos ini kan kadang-kadang kalau yang tidak ada bahasa tubuh itu kan sangat berbahaya ya. Kalau kita kirim WA akan berbeda kalau misalnya kita bicara langsung kan. Ada orang bercanda karena tekanan kata orang akan mengerti bahwa itu bercanda kan. Karena tekanan kata atau bahasa tubuh dia karena memang komunikasinya langsung. Tapi kalau WA nggak ada nada suara kita, nggak ada emosi. Nah, mungkin di kita sendiri pernah mengalami juga seperti itu ya. Ada yang mengkomentar komen kita tersinggung, padahal maksud kita bercanda. Ya pernah mungkin ya di kita yang seperti itu ya. Tapi itu kan fakta ya, makanya disebutkan berbicara dengan kasih ya. Jadi benar-benar harus kita pikirkan apakah yang sudah kalau WA gitu ya, kalau apa yang sudah kita ketik itu benar-benar apa istilahnya tidak menyinggung perasaan orang, hal-hal yang negatif lah gitu. Karena ya seperti tadi contohnya, niat kita seperti apa, ternyata ditanggapin orang berbeda. Nah, jadi disitulah ya penting di kita bagaimana berkomunikasi uh, dengan baik ya. Nah, jadi jika kita ya sebagai orang Kristen tentunya diharapkan bisa berkomunikasi dengan baik. Kita harus bisa menjaga perkataan dan memberikan komentar-komentar yang positif yang sifatnya bisa memberkati ya. Yang memberkati sehingga kalau orang-orang yang seperti itu berarti kehidupan rohaninya dalam keadaan sehat. Ya. Tapi jika seseorang memiliki lidah yang buruk, sebenarnya kehidupan rohani dan psikis orang itu pun sedang bermasalah. Kita juga mungkin pernah merasakan dalam tanda kutip orang-orang yang yaitu tadi ya, orang yang disebutkan begini, memiliki lidah buruk, yang suka ngomongin orang, memberikan informasi yang tidak benar. Ada dalam komunitas kita yang kita rasakan bahwa ada orang-orang seperti itu. Nah, kalau kita lihat latar belakangnya, tentu eh, secara umum orang-orang seperti itu adalah dalam tanda kutip adalah orang-orang yang bermasalah ya. Bermasalah macam-macam lah permasalahannya, baik dari sisi psikis maupun mungkin keluarga dan lain sebagainya. Jadi orang-orang seperti ini selalu duri dalam daging dalam suatu grup ya, komunitas, bahkan yang orang-orang seperti ini di semua tempat ya. Di apa namanya? Di pelayanan kita di gereja, mungkin ya di lingkungan jemaat kita di wilayah, di pekerjaan juga, semua lah. Nah, tapi kan Tuhan tidak menginginkan kita jadi orang yang seperti itu. Karena kenapa? Itu tadi ya, Tuhan mengajarkan kita berkomunikasi dengan kasih. Dan memang apa itu? Orang-orang yang seperti ini
itu disebutkan adalah orang-orang yang bermasalah gitu. Bukan maksudnya harus bermasalah seperti apa permasalahannya, tapi dia mempunyai sikap yang tidak baik dan orang seperti ini tidak akan bahagia. Saya yakin seperti itu ya. Kalau sifatnya hanya aura dalam apa tubuhnya atau perkataan semua yang produk dalam diri dia itu sesuatu hal yang negatif. Jadi seperti tadi yang sampaikan, nah orang-orang seperti ini adalah orang yang selalu pesimis ya. Jadi output yang keluar dari dia itu misalnya kata-katanya bisa pedas, tajam, menyakitkan, membuat kesal dan tidak nyaman bagi orang yang mendengarkan. Ya, jadi keadaan lidah yang seperti ini berarti menunjukkan bahwa ada yang tidak beres di dalam hatinya. Bisa saja karena mungkin pernah sakit hati, terluka di masa lalunya, sehingga berdampak dalam relasi masa kini dengan sesamanya. Perkataannya kalau berbicara selalu menyakitkan. Nah, oleh sebab itu, tidaklah mengherankan mengapa ada orang yang bisa berkata-kata baik, menyenangkan, menenangkan, membuat nyaman, dan ada orang yang berkata pedas, tajam, menyerang, menjatuhkan, dan menyakitkan. Itu semua produk yang keluar dari kita itu adalah bersumber dari hati kita. Jadi hati kita yang harus kita jaga. Kalau hati kita sudah tidak benar, tidak damai, tidak baik, tentu yang keluar dari kita pun semua hal-hal yang negatif. Nah, jadi di sini pembacaan kita Tuhan Yesus menyampaikan bahwa hati kita lah yang menggerakkan dan melahirkan sikap. Itu yang tadi, hati, perkataan, dan perbuatan. Dari hati yang baik akan menghasilkan perkataan dan perbuatan baik. Dari hati yang buruk akan menghasilkan perkataan dan perbuatan jahat. Jadi keadaan hati harus kita kendalikan ya. Nah, kita memiliki keterbatasan dalam mengendalikan hati. Ya. Oleh karena itulah, pada pagi hari ini kita mengajak manusia itu punya keterbatasan. Ya. Nah, kita pada pagi hari ini diajak bagaimana kita agar menyerahkan diri kepada Tuhan supaya hati kita boleh terberkati. Hati yang penuh dengan kebahagiaan, hati yang yang selalu ditolong oleh kuasa Roh Kudus. Karena apa? Hati yang penuh dengan kasih melahirkan perkataan yang menyejukkan, membangun, serta menjadikan kita mau mendengarkan dan membangun komunikasi yang baik pula dengan sesama kita. Ya, jadi demikian juga saat kita mendengar ya, tadi berkomunikasi, berkata-kata kepada orang lain. Demikian juga pada saat kita mendengar. Komunikasi kan ada apa? Berbicara dan mendengar juga. Nah, mendengar perkataan orang lain sama juga ya. Kita harus mendengar apa? Berkomunikasi, mendengar dengan orang lain harus dengan sepenuh hati juga. Sepenuh hati dengan hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Wujudnya apa? Ya kalau ada orang berkomunikasi dengan kita boleh mendengarkan dengan baik ya. Kita tahu ya mendengar yang baik itu kan seperti apa kan? Ya, mendengar yang baik dengan sabar, dengan tenang, memberikan respon yang menyejukkan. Supaya apa? Tentu lawan bicara kita menginginkan respon dari kita yang baik tentunya ya. Bukan hal yang negatif. Niatnya dia mau berkomunikasi kepada kita untuk sesuatu yang baik, dia mengharapkan respon, artinya tidak harus sesuatu yang bagaimana ya. Respon kita yang baik pun sudah merupakan hal yang baik buat diri dia gitu loh. Nah, jadi dalam arti respon kita bisa menguatkan, menghibur dan memotivasi orang untuk bangkit dan pulih karena perkataan kita yang penuh kasih dan kita mendengarkan dengan hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, jadi di sini kita diajarkan bagaimana merespon. Ada pernah juga kita pasti merasakan respon orang yang negatif
terhadap diri kita ya. Maksudnya kan gini ya, dalam kehidupan kita ini kan kita suatu saat pasti pernah berkeluh kesah, katakanlah seperti itu ya, kepada orang dengan harapan apa? Supaya orang tersebut bisa menguatkan kita tentunya gitu kan. Ternyata kita malah responnya negatif. Misalnya, sama saja ya, mungkin dia salah juga barangkali kan. Dia mengaku misalnya, oh dia melakukan kesalahan, tapi respon kita malah menghukum dia, menjudge dia. Iya kan? Nah, ini bukan mendengar yang secara yang diharapkan Tuhan oleh kepada kita gitu. Jadi demikian juga Raja Salomo disebutkan juga mengingatkan pentingnya menjaga hati dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Salomo melihat dari kehidupan sehari-hari ada orang yang tidak menjaga hatinya sehingga mencelakai dirinya sendiri dan orang lain. Ya, jadi di sini kita pada pagi hari ini Tuhan Yesus mengajak kita khususnya dalam Minggu Prapaskah. Mari kita belajar terus untuk berbicara dengan kasih, mendengar dengan hati, agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, sebagaimana juga Kristus sudah memberikan keteladanannya bagi kita dengan mati di kayu salib. Mari kita berkomunikasi dengan baik, mari kita mengucapkan perkataan kita yang bisa menyejukkan, menenangkan, dan membangun kehidupan bersama. Dan kita juga bisa mendengarkan dengan hati yang selalu dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, agar nama Tuhan senantiasa dimuliakan melalui hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.